Ini nggak pernah gue bocorin dan belum pernah gue bahas. Ini perjuangan membuat Super Mega Tank tetap clean. Mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Ayo! Gratis. Caranya subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya. AdSense-nya buat ngasih makan binatang-binatang ini. Thank you. Assalamualaikum guys, Super Mega Tank. Nih, ini malam ya, jam 8:30. Nih Pak Imam baru datang tuh. Pertama yang dilakukan ketika nguras itu tuh di tengah tuh ada yang kayak kura-kura. Kita ambil, kita geserkan karena disitulah tempat saluran menuju ke filter. Kita akan melihat, pada penasaran katanya gimana Super Mega Tank kalau dikuras. Nih, mumpung ada ya. Tuh, kita masukkan ke pipanya. Jadi yang tadi itu yang kayak kura-kura digeserin, terus ada lubang pas di pipa ini. Pipa ini harus langsung dimasukkan ke lubangnya. Oke. Nanti kita liputan di atasnya juga ya. Oke, supaya air di sini tidak masuk dengan derasnya ke filter, karena filter langkah selanjutnya adalah menguras dan juga membersihkan media-media yang ada di filter. Oke, dan nanti akan dibuang semua air di filter, keluar yang kotor-kotornya, dan ini akan berkurang dengan sendirinya, langsung akan masuk lagi nanti ke filter. Nah, dari sana baru kita isi air baru. Sesimpel itu sih sebetulnya. Ini yang dilakukan sebulan 1-2 kali. Kemudian selain itu juga gue harus nyebur, kayak kemarin gue pernah nyebur, gosokin di kacanya, supaya enggak berlumut. Nah, kalau lumut-lumut yang lainnya sih sampai saat ini masih gue diemin aja ya. Oke, ini sekarang sudah mulai pengerjaan di atas ini. Yuk, langsung aja kita ke atas melihat filternya sekotor apa. Ini udah sebulan nggak dibersihin. Bareng Pak Imam, Fikar, dan juga Fajar. Let's go. Oke guys, Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Pada penasaran gimana cara ngurasnya katanya. Ini ada beberapa chamber. Pak Imam ini yang bikin kolam juga nih, ada Fikar dan juga Fajar. Jadi tadi kan ditutup itu pakai pipa. Ya. Fungsinya buat nampung air yang ada di genangan. supaya nggak masuk ke sini kan? Nah, selain itu supaya air yang di genangan di sini kita balikin dulu ke kolam. Tujuannya nanti buat bilas, nyuci, jadi nggak terlalu banyak buang air. Oh gitu. Jadi yang bersih dimasukin ke kolam dulu. Iya. Oh ini berkurang nih. Iya. Di kemanain tuh? Ini saya tarik sini mau pakai nyuci sikat itu dulu. Jadi Oke. nanti tinggal bilas, nggak banyak pakai air. Berarti si air yang di kolam itu akan tertahan di situ ya? Iya. Jadi nggak masuk dan juga nggak ada masuk ke sana juga? Betul. Oke. Nanti setelah selesai baru si pipanya dinaikin, semua masuk sini baru di kolam. Ditambah lagi. Ini mati listrik guys. Nah, jadi gue ulangi lagi ya. Ini jam 9 guys. Jadi nanti ketika udah selesai, guys, mati lagi. Ini yang mendebarkan kau pelihara. Kayaknya ini LCD-nya yang udah lagi. Soalnya ini pompa aja udah cabut semua loh, turun. Mati lagi tuh. Mati lagi tuh. Nyala. Apa sampai mana? Oke, kalau udah selesai baru nanti itunya dicabut ya? Ya, pipa Cabut yang di- langsung baru masuk sini air, Ya. di sana berkurang. Betul. Baru tambah air baru. Tambah air baru. Oke. Berarti yang dibersihkan yang mana dulu? Cukup dari chamber pertama dulu, dari sikat Chamber dulu, pertama nih. penyaringan kotoran kasar. Ini kotor banget tuh, udah. Tuh. Oh, nih, itu yang pertama ya. Tuh lihat tuh, itu yang tadi yang paralon tuh sini nih, tuh posisinya. Ya. Oke, kita akan mulai pengerjaan. Tarik. Guys, jadi nih, ini nyemprot air ini pakai air di chamber terakhir yang udah bersih. Jadi nggak buang-buang air. Fungsi chamber pertama itu adalah menyaring kotoran paling kasar
dari tank. Tuh lihat tuh, kotor banget. Banget ini. Kotor banget ya. Jadi guys, sepanjang ini dilakukan, pompa ke dalam dimatiin kan? Betul sekali. Jadi filter tidak nyala, tapi si aerator tetap nyala. Udaranya. Betul. Jadi makanya ini sebetulnya pengerjaannya itu tidak bisa dilama-lamain ya. Iya. Nggak bisa santai gitu karena itu perlu perputaran air juga. Jadi yang dilakukan itu cukup cepat. Biasanya berapa lama Mas Imam? Ya sekitar 2 jaman lah. 2 jam. Kayaknya malam hari ini nggak 2 jam deh, 3 jam gara-gara dia banyak ngomong. Coba tunjukin yang kotornya Mas. Oh, kotor gini tuh, kotor tuh. Kotornya tuh banyak. Ini kan kotoran kasar, daun-daunan segala macam. Nah lumpurnya ada di dasar. Ya, dari warnanya sih berlumpur banget ya. Iya. Let's go, Pak Imam! Jadi sekarang airnya langsung dibuang. Dan air yang dibuang itu kotor banget, betul ya? Betul sekali. Itu air penuh dengan lumpur. Kotoran-kotoran hewan dan lain-lain. Jadi yang tadi air yang di chamber terakhir itu yang bersih, biasanya masuk langsung ke sana, ditahan dulu untuk nyemprot-nyemprot si sikat. Nah sekarang airnya mulai dibuang semuanya. Semuanya buat ganti chamber berikutnya. Chamber berikutnya disemprotnya pakai apa? Chamber ini nanti pakai air ini, air dia ini kan belum saya buang nih. Nah ini nanti airnya saya geser dulu ke sana, berarti saya naikin. Nah yang dibuang kan itu. Hah? Emang nggak nyambung ini? Enggak, makanya itu ada 4 tongkat kan perwakilan setiap chambernya. Oh, ini Jadi- teknologi Imam ya. Jadi khusus chamber tongkat yang itu. Iya, tongkat pertama buat chamber pertama. Jadi kita nyuci pakai air yang ada di chamber tersini. Oke, jadi gini. Gimana ya? Gimana ya? Udah deh, pokoknya masing-masing chamber itu ada tongkat-tongkatnya, paralonnya. Chamber 1, paralon 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Disemprot sama chamber terakhir, set. Dibuang sekarang chamber pertama ini, dibuang airnya. Nah, Barang chamber akhir juga buang. Ini doang. Ini doang. Ini doang. Nanti Jadi kedua semprot lagi. Semprot lagi. Buang. Pakai air yang ada di chamber ini dulu. Oh. Baru tinggal bilas pakai air bersih. Oke. Oh, yang seperti yang dilakukan tadi. Iya, betul. Tapi ini kalau ini udah kosong, ini baru dipasang-pasangin lagi. Masangnya nanti karena kan di sini ada tatahan dekorasinya. Jadi di situ nanti harus ditiup dulu kotoran. Oh iya, kotoran-kotoran di dalam pun bisa ditiup dan itu membuat itunya. Kalau nggak ditiup nggak bisa hidup nanti lumut tanamannya. Oke, jadi debu-debu di bawah ranting-ranting dan Iya, juga betul. itu akan langsung Sedot dulu kemari. disedot sini dan itu akan keruh dulu ya. Ya, pasti agak keruh lagi. nanti. Berapa jam? Ya 1,5 jam udah bening. Udah bening lagi. Oke, Mas di kayu itu tuh kan banyak lumut-lumut tuh. Nah justru itu karena banyak. Lumut-lumutnya itu kenapa coklat ya? Nah karena kotoran tadi, debu tadi. Jadi ini bisa hijau. Hijau, makanya nanti setelah saya semprot-semprot pakai air, kan debu-debunya pada beramburan, baru saya tarik kemari dulu, buang. Jadi di situ udah bersih lagi, baru Oke. lumutnya akan tumbuh subur hijau gitu. Tadinya aku mau masukin ikan boti ya kaviar untuk makan-makanin lumut. Perlu nggak ya? Karena lumutnya coklat. Kita lihat aja dulu ya. Iya, Oke, sebenarnya oke. nggak masalah sih dimasukin, tapi akan tetap coklat juga sih mas. Soalnya coklatnya itu kan terbentuk dari sisa-sisa makanan, kotoran ikan itu sendiri. Mending disikat aja atau nggak ya kayunya? Biarin aja lah ya. Kalau disikat alaminya nanti akan hilang. Oke, setuju. I love you, Pak Imam. Jadi tutup disemprot aja. Guys, lihat ya ini. Tuh. Ini dalam banget Itu loh. baru separuh. Ini baru separuh loh. Ini 2 kalau meter lah terus-terusan untuk chamber pertama ini kurang lebih. beneran Iya. dalamnya. Iya masih bang tenggelam ini kalau di chamber pertama ini. Itu masih satu papan tuh 1 meter lebih itu. No. Oh iya benar. Iya benar. Iya benar nih. Itu papannya 1 meter lebih. Iya benar. Iya benar. Gimana ngukurnya sih? Ya gitulah. Ya itu 1 tongkat ditambah lagi berdirinya masih Iya, benar. 2 meter. Iya benar, tenggelam. Nah, jadi guys.
Ini di sini. Pakai air tadi itu. Oh enggak ya. Guys, lihat ini lapisan-lapisan ini kotor banget. Kelihatan tuh. Ini kayak kita lagi ngebersihin karpet rumah yang kebanjiran lah. Tuh. 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 Kotor banget. Ini tuh kuras itu bagusnya sebulan berapa kali? Untuk nguras sebenarnya sih tergantung apa piaraan dulu, volume yang itu dalam. Kalau isinya nggak terlalu banyak sih ya bulan kali, 2 bulan kali nggak masalah. Kalau ini kan udah penuh tuh. Ada penting air aja, ada pergantian air. Sebulan berapa kali? Kalau untuk air bagusnya cuma tiap hari minimal 5 cm masuk air baru lah. Iya. Jadi masukin air baru, nggak kebuang air Kan yang lamanya. di sini. Minimal 5 cm ya. Iya. Nah kalau kuras gini sebulan berapa kali? Kalau kondisi ke isinya seperti itu ya sebulan minimal ya 2 kali. Minimal 2 kali. Pasti soalnya isinya. Begitupun jadwal Pak Imam padat, guys. Ini gue dapat jadwalnya dari minggu lalu, baru datang hari ini, malam lagi. Oke guys, ini udah chamber ketiga ya. Tadi chamber kedua itu apa ini namanya? Keset. Sama ya, 1 dan 2 sama ya? Dan juga di dalamnya juga ada apa? Biokristal ya? Biokristal sih nggak diapa-apain kan ya, Mas ya? Kalau kok ya nggak bisa dibersihin banget, itu justru merusak karena biokristal itu di dalamnya adalah rumah bakteri. Bakteri-bakteri itu banyak sekali dan bakteri baik. Jadi udah chamber ketiga, ini chamber terakhir ya Mas? Jadi ya udah, ini udah chamber ketiga. Habis ini udah kita ngurus yang di dalamnya lagi. Pak Haji Asari ya, Pak Haji Asari Alim 10 ya, itu juga udah ngusulin itu. Ternyata gue baru tahu Pak Imam udah bikin juga, tapi belum difungsikan. Jadi ada 1 chamber khusus itu air kotor untuk nyiram tanaman. Dan ini kan air kotor buang terus. Iya makanya tiap hari buat nyiram-nyiram. Caranya gimana? Nah, tinggal pasang pompa aja Mas di chamber terakhir, nanti dikasih apa stop selang gitu. Jadi kalau mau nyiram tinggal tarik selang dari sini. Kalau airnya habis, di rolling, kita ada tongkat 1 per 1, 3 menit gitu. Jadi kan buangan air kotor. Baru sambil isi yang sana. Iya. Itu akan sehat banget dong semua. Betul sekali. Tanamannya subur. Ikannya sehat. Jadi si nyiram itu pakai air kotor.
hasil dari kolam. Air bersih masuk ke kolam. Selama ini kita nyiram pakai air bersih. Air kotor dibuang. Bego gua. Oke, selama ini ada. Jadi kita beli apa sekarang? Beli pompa yang ada pelampungnya. Terus ada selang. Pak Ukal kasih tahu ya nanti kalau udah jadi. Nah kalau ini biasanya gue itu sibuk kerja guys. Ini sekarang lagi agak longgar jadi banyak komunikasi dengan orang-orang. Biasa gue pergi kerja pulang tidur pergi bangun pergi lagi gitu. Kok sekarang jadi banyak ngobrol sama yang ngurus kebun, yang ngurus ini. Jadi pada tahu. Pada nggak ngomong sih. Sekali ngomong gue lupa. Udah 8 tahun loh. Bertahu dari semenjak bikin ini udah sistemnya gitu. Sudahlah guys, kiniin Pak Imam ya. Gaji bulan ini belum ya? Ada pegawai nih Pak. Kolamnya balik. Guys, nih sekarang tuh ini udah dimulai dibuka si paralonnya. Ini air sudah mulai berkurang nih. Air sudah berkurang dan sekarang yang akan dilakukan oleh Pak Imam adalah menyemprot ini nih. Gue takut karena menyemprot ini tuh kotoran-kotoran dari dia memang keluar. Tapi gue takut set pohonnya berantakan. Kita lihat ya. Kita lihat karena ini akan heboh banget. Nih lihat berkurangnya cepet banget nih. Ini berkurang karena ini pas dibuka air langsung masuk sana. Nah pas dibuka air langsung masuk sana. Nih sekarang ditutup lagi tuh si batok kelapa. Kuya batoknya tuh. Nah kuya batok itu iya ngangkut kayu. Biasanya Pak Imam tuh sampai nyebur sampai jam 3 subuh kadang-kadang. Nah ini sekarang baru jam 10:04. Ternyata tidak sampai 2 jam. Nah, tuh. Ini air kencang banget nih. Nih. Lagi disemprot tuh, langsung tuh. Gitunya apa namanya? Debu-debunya tuh. Tuh, langsung disemprot, debu-debunya langsung keangkat. Ini langsung akan keruh tuh. Ini aja udah keruh tuh. Ntar ya guys. Ini perjuangan membuat Super Mega Tank tetap clean. Botia-botia keluar gak ya ntar disemprot. Nih tuh. Ini tuh kencang banget tuh. Nyemprotnya tuh sampai ke sana-sana. Disemprot semuanya. Dia fokus banget tuh kalau dia kerja begini. Tuh. Kotor banget tuh. Ini. Tuh. Kotor. Jadinya si ini si debu-debu dan juga si lumut-lumut kotornya kecabut, kedorong. Wah, kotor. Kotornya baru diambil gitu kan guys ya. Pasti ada yang ngomong kenapa nggak disemprot gini dulu baru dibersihin si filter. Enggak guys, kalau dilakukan ini dulu tar dulu ya, gue ngomongin tar lanjut ya guys. Anggap aja nih lu lagi dengerin radio ya. Oke. Kaget mereka. Dan ini mereka sudah terbiasa mengalami ini dan mereka udah anggap aja ini hiburan untuk mereka ya guys. Jangan recep loh. Kenapa ini dilakukannya terakhir? Karena kalau ini dilakukan di awal baru bersihin filternya, ini ikan akan mabok banget. Dikasih air kotor, kemudian dimatiin pompa gini, itu akan
bahaya. Jadi ini dibersihkan dulu, ini langsung pompa, habis ini nyala lagi. Nah pas pompa nyala lagi, langsung airnya bisa segarnya lebih cepat lagi. Gitu guys ya. Jadi si kotoran ini akan kesedot, akan menjadi PR untuk di pembersihan berikutnya. Begitu. Jadi emang kalau secara urutan sepertinya harusnya ini dulu, baru itu biar kesedot gitu. Tapi enggak gitu. Kami sudah melakukannya 8 tahun ini. Guys, gila, gue tadi dari bawah lihat ya. Itu debu, wush. Yang deg-degan ada takutnya si tanaman-tanaman itu langsung ke terbangin. Untung aja, sini Fikar. Untung aja kemarin gue sama Fikar kan ngikat pakai batunya, gila ya. Lu harus lihat di bawah, deg-degan banget lihatnya. Dulu juga udah pakai batu juga sama Sebagian, cuman ada yang copot masih. Betul. Nah, ini sekarang nih. Dan ini pompa sudah mulai dinyalain lagi ya? Ya kalau enggak kotor banget. Betul. Tapi yang heran adalah udah disemprot gitu si botia nggak keluar lah. Oke, dan ini prosesnya akan keruh. Tapi si ikan-ikan itu antara panik sama udah biasa. Oke, terjadi lagi gitu. Dan terjadi lagi kata ikan. Tapi mereka tahu ini untuk kesehatan mereka. Bahkan kalau didiemin itu si amoniaknya bisa kebayangkan ngumpul ya dari makanan, kotoran dan debu. Suatu saat jadi bom. Ya itu dia. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Oke, dan di sini air sudah mulai mengalir tuh. Air dari sana sudah sini. Terus sampai sini tuh. Oke, sampai ke batunya tuh. Sampai batu mengalir udah ke sana udah bersih. Gila kan? Kekuatan media filter. Thank you guys. Ini gak pernah gue bocorin dan belum pernah gue bahas mengenai bagaimana proses maintenance dari Super Mega Tank. Dari dulu, dari 8 tahun yang lalu, Pak Imam yang bikin kolamnya, Pak Imam yang ngerawatnya. Jadi dia tahu banget seluk-beluk di kolam ini. Gila emang ini perjuangan. Jadi kalau selama ini gue menampilkan hal-hal cantiknya, hal-hal indahnya, tak semudah itu kawan, perlu perjuangan dan pengorbanan dalam segala hal. Lihat, gue yang datang lihat, itu takut digigit gue. Lihat, udah dekat. Tuh. Jadi Pak Imam itu beberapa kali pernah digigit ikan. Kata dia nggak apa-apa, nyolek kata dia gitu. Terus pernah juga di sengat lagi ditusuk itu ikan pari kayak gini. Wow guys, kalau mau bikin kolam ke Pak Imam bisa juga ya, kolam koi gitu-gitu ya, kasihan tuh. Ini predator tuh emang makanannya banyak, kotorannya banyak, dan lihat tuh. Ntar kita lihat ya bagaimana proses dari keruh ini sampai jernih. Dan besok pagi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tapi ngomongin soal kaviar kayaknya Pak Imam saranin gak usah dimasukin, tadi dia makanin lumut jadi nggak alami kata dia. Ya udah, gue nurut aja dulu sama dia. Jadi kaviar maaf sekali masih gue tunda dulu ya. Oke guys, ini dia proses maintenance atau muras dari Super Mega Tank. Gue udah ngantuk tapi nggak ada sama Pak Imam, dia udah basah kuyup seperti itu. Oke.